Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Duar, duar. Ledakan keras bergema dengan sosok Lianhua Jintian dan Lianhua Tiejun yang beradu dengan halaman istana terlarang klan Shen Lianhua. Ruo ucap Lianhua Zesizu, mencoba menghentikan tindakan King Ruo. Nenek, biarkan mereka yang bicara, ucap King Ruo menanggapi melalui telepati. Ling Ruo, hentikan, ucap Lianhua Duanzan dengan tegas, namun tidak dihiraukan oleh King Ruo, membuat suasana di tempat itu begitu tegang. Sizuer, maaf, ayah harus menghentikannya, bergerak memasuki segel medan pertempuran abadi sambil melepaskan segel teratai emas. Akhirnya, ucap King Ruo bergerak naik sambil melepaskan Lianhua Jintian dari tangan kirinya. Duar, serangan segel teratai emas tersebut beradu dengan tinjuan King Ruo yang langsung menghancurkannya. Sangat kuat. Dia bahkan menggunakan tangan kosong untuk menahan seranganku. Lianhua Duanzan membatin, terdorong hingga belasan meter, merasakan kekuatan darahnya terguncang oleh serangan balik dari kekuatan yang dilepaskannya. Yang mengagumkan kekuatan dan menganggap diri paling kuat dan hebat, apakah hanya seperti ini kekuatannya? Patriark, keluarkan seluruh kekuatanmu. Tantang King Ruo membuat Lianhua Duanzan kalap. Awo! Teriaknya dengan keras, sambil melepaskan kekuatan puncaknya. Jintian, serang, ucapnya memberi perintah pada Lianhua Jintian yang sebelumnya terlempar menabrak dinding segel medan pertempuran abadi. Yang Agung, tidak, teriak Lianhua Jintian bergerak mundur sambil melepaskan segel teratai emas menyegel kawasan tersebut, untuk menahan ledakan dahsyat dari serangan yang dilepaskan oleh Lianhua Duanzan yang mulai menggila. Ayah, tidak. Jangan bunuh cucuku, teriak Lianhua Zesizu membuat Lianhua Jintian akhirnya memahami situasi tersebut. Ternyata leluhur King Ruo adalah cucu dari Yang Agung Zesizu. Lianhua Jintian membatin, bergerak mundur sambil melindungi diri dari ledakan serangan. Sus! Segel teratai emas pembunuhan dengan kekuatan hingga belasan kali lipat yang dilepaskan Lianhua Duanzan bergerak menyerang King Ruo. Duar! Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat, saat serangan segel teratai emas tersebut dihancurkan oleh cakram emas yang dilepaskan oleh King Ruo. Ini, Lianhua Zesizu terkejut, menatap Lianhua Duanzan yang terdorong hingga puluhan meter. Yang Agung, leluhur King Ruo, hentikan. Kalian akan menghancurkan klan ini. Ucap Lianhua Jintian mengejutkan semua orang, dengan sosoknya yang langsung menghampiri Lianhua Duanzan yang langsung menjaga jarak. Jadi, Ling Ruo ini, ucap semua orang yang ada di kawasan tersebut yang kini semakin ketakutan. Jintian, apakah kamu ingin menggertakku dengan nama itu? Pergilah, ini pertempuranku. Ucap Lianhua Duanzan yang begitu kesal tersebut meragukan pernyataan Lianhua Jintian, menatap King Ruo yang bahkan tidak menunjukkan sedikitpun kekuatan petir dari tubuhnya dengan tajam. Yang Agung, jangan memaksakan diri. Lihatlah dia bahkan belum menggunakan setengah kekuatannya. Ucap Lianhua Jintian dengan serius. Jintian, aku juga belum menggunakan kekuatan puncakku. Menatap King Ruo yang masih memegang kaki. Lianhua Tiejun yang terdiam seperti meregang nyawa. Kekuatanku dan kekuatan puncak Yang Agung jika digabungkan juga tidak akan mampu mengalahkannya. Aku adalah orang yang pernah bertarung dengannya dan saksi hidup yang melihat bagaimana dia membunuh puluhan abadi tingkat tinggi, bahkan Jian Suihou yang merupakan dewa awal saja terbunuh di tangannya. Kep Lianhua Jintian dengan serius membuat Lianhua Duanzan terdiam. Jintian, jangan mendongeng di hadapan orang yang kuat, itu tidak lucu. Ucap King Ruo yang dari awal tidak ingin melakukan serangan pada Lianhua Duanzan. Leluhur King Ruo, aku mohon, hentikan pertarungan ini. Jika kekacauan ini diketahui oleh pihak keamanan kota,
ini bisa membuka rahasia klan, ucap Lianhua Jintian membuat Lianhua Duanzan semakin kesal. Jintian, jika rahasia klan yang hebat ini diketahui oleh banyak orang, bukankah itu lebih baik, ucap King Ruo menanggapi, membuat Lianhua Jintian terdiam. Patriark, tunggu apa lagi, ucap King Ruo memprovokasi menatap Lianhua Duanzan yang sedang menahan diri. Lianhua Tiejun yang seperti mayat hidup dengan tubuh berlumuran darah itu meringis. Tutuan, aku menyerah, ucapnya terbata. Baiklah, ucap King Ruo melempar tubuhnya ke arah Ling Zong yang berada di luar kawasan yang tersegel. Patriark, jika tidak yakin ingin melawanku seorang diri, silakan memanggil bantuan, termasuk Jian dan Su itu. Panggil saja, ucap King Ruo memprovokasi, membuat Lianhua Duanzan yang sedang menahan diri menyelidiki kelemahan King Ruo menjadi kalap. Sosoknya bergerak melepaskan segel teratai emas yang merupakan serangan terkuatnya. Duar, ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat hingga getarannya keluar dari kawasan klan teratai langit. Lianhua Duanzan terdorong belasan meter dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Ayah, Ruoer, tolong hentikan, ucap Lianhua Zesizu memohon bersamaan ledakan keras di atas langit klan, menampilkan dua sosok yang berusaha memasuki kawasan klan yang tersegel kubah emas transparan. Duar, ledakan keras bergema mengguncang langit klan, membuat Lianhua Duanzan yang sebenarnya sangat kesal dengan King Ruo lalu bergerak mundur. Sosoknya bergerak naik ke atas langit mengibaskan tangannya, membuka jalan pada kedua sosok yang hendak memasuki klan tersebut. Yang Mulia Longbei, Jenderal Besar Jian dan Su, ucap Lianhua Duanzan menyapa kedua sosok tersebut, yang langsung mengawasi situasi di halaman istana terlarang klan teratai langit yang tampak begitu kacau. Patriark Huajin Duanzan, ini, tanya Longbei. Yang Mulia, generasi muda klan kami sedang menguji kekuatan mereka, jawab Lianhua Duanzan menjelaskan situasi tersebut. Oh benarkah? Mengapa Patriark tidak mengundang kami untuk menyaksikannya? Tanya Longbei yang begitu penasaran dengan hal tersebut, lalu bergerak menghampiri King Ruo yang berada di halaman istana. Aura pembunuhan ini, ucap Jian dan Su merasakan ledakan aura pembunuhan ekstrim menyelimuti tempat itu, dengan semakin penasaran pada King Ruo yang berdiri di tengah halaman istana. Huajin Tiejun, ucap Longbei menatap Lianhua Tiejun yang masih terkapar di hadapan Ling Zong yang berada cukup jauh dari halaman istana, lalu mendarat di hadapan King Ruo. Tetua, Pak Patriark, Tuan, aku Jian dan Su memberi hormat, ucap. Jian dan Su terbata dengan langsung menjaga jarak, menangkupkan tangannya dengan hormat, membuat Lianhua Duanzan dan semua orang yang ada di tempat itu ternganga. Ternyata kamu mengenaliku, ucap King Ruo dengan tajam pada sosok berambut emas yang ditemuinya di kota Xiao Guang tersebut. Tuan, aku, Jian dan Su terbata, lalu mengarahkan pandangannya pada Longbei yang juga mematung tanpa dapat menyembunyikan ketakutannya. Tuan, aku Longbei pemimpin kota Longyongheng Utara memberi hormat, ucapnya terbata membuat tempat yang sebelumnya sedikit cair dari ketegangan karena kedatangan pemimpin kota dan jenderal utama kekaisaran itu, kini benar-benar menjadi hening. Jian dan Su, kebetulan sekali kamu datang, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, ini ucap Jian dan Su dengan perasaan tidak nyaman, mencoba bersikap tenang. Jian dan Su, Patriark Duanzan mengatakan kamu adalah orang yang sangat hebat. Sebelumnya aku sudah bertukar pengetahuan mengenai teknik pertarungan tingkat tinggi dengan Tuan, aku mengaku kalah. Aku Jian dan Su mengaku kalah, ucap Jian dan Su dengan wajah pucat pasi. Langsung bergerak menjaga jarak, membuat Lianhua Duanzan bergidik ngeri. Ini, apakah yang diucapkan Jintian sebelumnya? Lianhua Duanzan membatin, menatap Lianhua Jintian yang terdiam di tempatnya. Jian dan Su, kamu tidak memiliki hak untuk menolak, ucap King Ruo membuat Longbei yang tampak ketakutan langsung bergerak mundur. Tuan, aku tidak ingin ikut campur, ucapnya dengan bergerak menjaga jarak. Jian dan Su,
gunakan kekuatan puncakmu, ucap King Ruo mengibaskan tangannya menciptakan segel medan pertempuran abadi yang langsung mengurung mereka berdua. Oh tidak Tuan, kita tidak pernah berselisih paham apalagi memiliki dendam. Aku Jian dan Su tidak pernah sedikit pun menyinggung. Jian dan Su, di kota Xiao Guang sebelumnya kamu telah berbohong padaku. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Maksud Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Jika demikian, kembalikan 1 butir pil hidup berkelipatan yang aku berikan sebelumnya, bersama dengan bunganya menjadi 100 butir, ucap King Ruo membuat Jian dan Su yang tampak begitu ketakutan tersebut langsung terduduk. Oh tidak, jadi yang menemuiku di klan sebelumnya. Menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Mengembalikan 100 butir pil hidup berkelipatan atau bertarung denganku. Kamu tinggal pilih salah satu, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, dari mana aku mendapatkan pil abadi emas sebanyak itu? Bahkan jika aku mengumpulkannya di seluruh kekaisaran Sen Sang juga tidak akan. Jika demikian, bertarunglah denganku, ucap King Ruo memotong kata-katanya. Tuan, aku menyerah. Aku mengaku kalah, ucapnya dengan wajah putus asa. Jian dan Su, Patriark Duanzan sangat menghormati dan mengagumi kekuatanmu. Aku begitu penasaran dengan kehebatanmu itu. Oh tidak, Tuan, dia bahkan lebih hebat dariku. Cukup, aku tidak ingin mendengar penjelasan lagi. Jika kamu tidak bersiap dan menerima seranganku, maka itu adalah kesalahanmu, ucap King Ruo melepaskan kekuatannya membuat Jian dan Su yang berada dalam situasi sulit tersebut lalu berdiri. Tuan, mohon untuk menahan diri, ucapnya dengan ketakutannya. Baik, jika kamu dapat menahan 2 seranganku, maka itu adalah keberuntunganmu, ucap King Ruo membuat Jian dan Su yang tampak putus asa tersebut menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Lalu mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus. Lingkaran cahaya emas dengan diameter 0,5 meter muncul di belakang punggungnya. Melepaskan ledakan aura emas yang begitu luar biasa, hingga merembes keluar dari segel medan pertempuran abadi. Kekuatan sejatimu sebagai abadi emas benar-benar luar biasa. Jian dan Su, terimalah serangan pertamaku. Ucap King Ruo yang tiba-tiba mengangkat tangannya, melepaskan tembakan cahaya perak keemasan dari ujung jari kanannya. Sus. Kilatan cahaya perak keemasan melesat, menebas Jian dan Su yang telah bersiap dengan melepaskan jutaan benang emas yang membentuk dinding emas padat yang langsung menghadang serangan tersebut. Duar. Ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan yang telah tersegel tersebut dengan hebat. Sus. Jian dan Su terlempar seperti kilatan cahaya. Duar. Ledakan keras kembali bergema saat tubuh Jian dan Su yang terlempar tersebut beradu dengan dinding segel medan pertempuran abadi. Uye, ucapnya merintih kesakitan dengan lingkaran cahaya emas yang berada di belakang punggungnya yang langsung meredup. Tuan, ucapnya dengan luka tebasan yang menganga lebar di dadanya, berdiri sempoyongan lalu roboh dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya hingga beberapa kali. Leluhur, tidak, ucap Lian Hua Jintian memasuki segel medan pertempuran abadi, lalu berdiri di hadapan King Ruo dengan menggelengkan kepalanya. Jintian, jangan ikut campur. Apakah kamu ingin menahan serangan keduaku? Leluhur, Jika demikian pergilah. Dengan wajah serius. Leluhur, ini sudah terlalu jauh. Aku mohon. Lian Hua Jintian menjeda kata-katanya saat King Ruo tiba-tiba mengedarkan kekuatan puncaknya, lalu mengarahkan telunjuknya pada Lian Hua Jintian yang melepaskan aura pembunuhan pedang yang sangat tajam hingga keluar dari dalam segel medan pertempuran abadi. Oh tidak, ucap semua orang bergidik ngeri menatap Lian Hua Jintian yang berada di ujung maut. Ayah, tolong hentikan Ruo Er, ucap Lian Hua Ze Shizu berbicara pada Lian Hua Duanzan melalui telepati dengan panik. Shizu Er, ayah juga tidak bisa menghentikannya, ucap Lian Hua Duanzan menanggapi, menatap situasi yang ada di bawahnya dengan tidak berdaya. Ayah, cobalah untuk bicara, ucap Lian Hua Ze Shizu dengan serius, menatap Lian Hua Jintian yang tampak begitu kepayahan. Jintian, minggirlah. Jika kamu menahan serangan ini,
bahkan debu dari tubuhmu tidak akan tersisa, ucap King Ruo membuat Jian dan Su yang berada di belakang Lian Hua Jintian mematung dengan perasaan tidak berdaya. Leluhur, aku mohon, hentikan kekacauan ini, ucap Lian Hua Jintian menundukkan kepalanya, membuat King Ruo menggelengkan kepalanya. Baik, ini keputusanmu, ucap King Ruo. Ruo aku mohon hentikan. Ucap Lian Hua Duanzan tiba-tiba berbicara, membuat King Ruo mengalihkan pandangannya menatap Lian Hua Duanzan yang tampak ketakutan tersebut. Ruo nenek mohon, ucap Lian Hua Zesizu berbicara melalui telepati, menatap King Ruo dengan tatapan memohon. Baiklah, ucap King Ruo lalu menarik kekuatannya, membuat Lian Hua Jintian yang sebelumnya merasakan tubuhnya tertimpa gunung batu raksasa bernapas lega. Leluhur, terima kasih, ucapnya menatap King Ruo yang menghampirinya. Jintian, bangunlah, ucap King Ruo meraih bahunya dengan hangat. Maafkan aku Jintian, ini hanyalah caraku agar si tua yang keras kepala itu mau bicara, ucap King Ruo menyebut Lian Hua Duanzan berbicara melalui telepati. Baik leluhur, terima kasih, ucap Lian Hua Jintian yang akhirnya menyadari tindakan King Ruo sebelumnya yang tidak menyakitinya dengan ekstrim. Baik, pulihkan dirimu, ucap King Ruo sambil memberikan pil penyembuhan emas Fuyuan dan pil hidup berkelipatan, lalu menyambut kedatangan Lian Hua Zesizu yang terlepas dari kurungan segel teratai emas bergerak bersama Ling Zong menghampirinya. Baik leluhur, ucap Lian Hua Jintian dengan sikap hormat, lalu membubarkan semua orang, kalian pergilah. Untuk semua tetua, tetap di sini. Ucapnya lalu menghampiri Jian dan Su yang terduduk sedang memulihkan lukanya, tanpa berani berbicara dan bergerak sedikitpun. Ruo ucap Lian Hua Zesizu dengan lembut, bersamaan dengan ribuan anggota klan yang berada di kawasan istana terlarang yang langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Nenek, King Ruo memberi hormat, ucap King Ruo berlutut di hadapan Lian Hua Zesizu dengan hormat. Ruo bangunlah. Hormatmu nenek terima, ucap Lian Hua Zesizu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih nenek, dengan sikap hormat. Ruo maafkan nenek Yang. Lian Hua Zesizu menjeda kata-katanya, saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Justru aku ingin meminta maaf karena telah membuat kekacauan di tempat ini, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Ruo jika saja dari awal kakek buyutmu tidak melakukan hal yang konyol ini, masalah seperti ini tidak akan terjadi. Menatap King Ruo dengan serius, lalu memanggil Lian Hua Duanzan dan Lian Hua Tiejun yang kini telah berdiri mematung dengan sikap serba salah. Ayah, paman, kemarilah, ucap Lian Hua Zesizu dengan tenang. Baik, ucap kedua sosok tersebut lalu bergerak menghampiri Lian Hua Zesizu yang berdiri di hadapan King Ruo dengan perasaan bercampur aduk antara patuh dan takut. Ruo aku mengaku kalah. Aku, juga. Lian Hua Duanzan menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Ini adalah masalah internal klan, ucap King Ruo yang tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Long Bei dan Jian dan Su yang berada tidak jauh dari tempat itu. Tuan, aku Long Bei berjanji akan merahasiakan. Kemarilah, ucap King Ruo dengan tenang. Baik tuan, ucapnya lalu bergerak menghampiri King Ruo dengan perasaan tidak nyaman. Tuan, ucapnya dengan hormat. Sus. Kilatan cahaya keemasan melesat dari ujung jari King Ruo lalu memasuki tubuhnya. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Jika kamu berani membicarakan masalah yang terjadi di tempat ini, segel tersebut akan menghancurkan tubuh dan kekuatan jiwamu. Selain itu, aku juga tidak akan melepaskan satupun nyawa anggota klan kalian. Sekarang pergilah, ucap King Ruo dengan tegas. Baik. Terima kasih tuan, ucap Long Bei yang tampak begitu ketakutan tersebut langsung bergegas pergi. Tuan, bagaimana dengan? Jian dan Su langsung menghentikan kata-katanya, saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Ruo mari kita bicara di dalam aula istana saja, ucap Lian Hua Duanzan dengan sikap yang lebih berhati-hati. Baik, kamu juga. Ucap King Ruo mengarahkan pandangannya pada Jian dan Su yang masih belum sepenuhnya pulih dari lukanya tersebut. Baik tuan.
lalu mengikuti King Ruo dan rombongan ke dalam istana terlarang. Di tempat lain, sosok Long Bei yang keluar dari klan teratai langit muncul di halaman istana kediamannya dengan wajah pucat pasi. Ternyata sosok yang bertarung melawan dewa awal di gunung kecil api putih sebelumnya adalah seorang king, bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Hua Jin Duanzan. Hais, bagaimana ini? Apakah aku akan tetap merahasiakannya dari Yang Agung atau... Long Bei menjeda kata-katanya saat merasakan rantai emas yang menyegel kekuatan jiwanya mengguncang kekuatan darahnya. Tuan King Ruo, aku akan merahasiakan hal ini dengan nyawaku, ucapnya menenangkan diri lalu memasuki kediamannya dengan gelisah. Di tempat lain, Lian Hua Zesizu, Ling Zong, Lian Hua Jintian, Lian Hua Tiejun, Jiandan Su, Lian Hua Dingliu dan 15 tetua memasuki aula istana terlarang klan teratai langit, melangkahkan kakinya, mengikuti King Ruo yang berjalan bersama Lian Hua Zesizu dengan ketakutan. Ruoer, ucap Lian Hua Duanzan mempersilakan King Ruo untuk menempati kursi kehormatan klan. Terima kasih, ucap King Ruo menempati kursi tersebut dengan tenang, lalu diikuti semua orang. Suasana hening yang tegang menyelimuti ruangan indah dan megah itu, dengan kepala semua orang yang tertunduk. Jiandan Su, apa yang kamu ketahui tentang diriku? Tanya King Ruo memecah keheningan tempat itu. Tuan, aku mengetahui Anda sebagai patriark klan Shen Zengin dari kota bunga Semi Selatan. Selain itu, Tuan juga seorang dari aula suci klan King, jawab Jiandan Su dengan kepala tertunduk, membuat lutut Lian Hua Duanzan dan rombongannya gemetar. Kamu, ucap King Ruo meninggikan suaranya. Tuan, aku tahu karena sebelumnya melihat pertempuran di gunung kecil api putih itu, jawab Jiandan Su dengan jujur. Jadi kamu, Tuan, aku melihat semuanya termasuk pertempuran besar itu, bahkan saat Tuan membunuh dewa awal Jian Suihou, jawab Jiandan Su menundukkan kepalanya, membuat Lian Hua Tiejun dan rombongannya bergidik ngeri. Oh tidak, Lian Hua Duanzan dan rombongannya membatin dengan ketakutan. Mengawasi pertempuran, siapa yang mengizinkan kamu melakukannya? Tanya King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Lian Hua Jintian yang juga begitu terkejut dengan informasi tersebut. Tuan, saat itu aku, penguasa agung Long Sangnan dan pemimpin kota Long Bei memasuki kawasan kehampaan langit gunung kecil api putih dengan paksa. Dan kami, Jiandan Su langsung terdiam saat rantai besi hitam tiba-tiba muncul mengikat tubuhnya. Tuan ini, menatap King Ruo yang mengikatnya. Jintian, periksa cincin penyimpanannya. Ucap King Ruo membuat Jiandan Su langsung berlutut. Tuan tidak, aku. Jiandan Su langsung terdiam saat kilatan cahaya perak keemasan langsung memotong tangan kanannya. Oh tidak, ucap Jiandan Su meratap saat Lian Hua Jintian segera meraih potongan tangannya tersebut, lalu mengambil cincin penyimpanannya. Selama kamu tidak terikat dengan kedua organisasi tersebut, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang namun begitu mendominasi. Leluhur, ucap Lian Hua Jintian menunjukkan lencana emas talisman bersamaan dengan munculnya rantai besi hitam lainnya yang melepaskan kekuatan petir yang langsung mengikat tubuhnya. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Cukup, sekarang aku ingin kamu menjelaskan. Perjanjian apa yang telah kamu lakukan dengan Patriark Duanzan? Tanya King Ruo membuat Lian Hua Duanzan dan rombongannya tampak ketakutan. Tuan, kami berdua adalah sahabat lama, jadi aku berjanji akan menjodohkan putraku dan Patriark Duanzan akan menjodohkan. Jiandan Su menjeda kata-katanya, mengarahkan pandangannya pada Lian Hua Zesizu. Apakah hanya karena itu? Benar, Tuan. Dengan wajah serius, Jiandan Su, aku memiliki sebuah teknik yang dapat mengumpulkan semua pengetahuan seseorang dengan mengikat kekuatan jiwanya. Namun menggunakan kekuatan ini akan membuang waktuku. Jika kamu mau bicara dan bekerja sama, aku akan mempertimbangkan bagaimana aku akan memperlakukanmu dan klan Shen Jiandan, ucap King Ruo melepaskan rantai emas yang muncul dari telapak tangannya, bersamaan dengan kekuatan petir abadi yang mengitari telapak tangannya, membuat Jiandan Su semakin ketakutan.
Tuan, aku akan bicara, aku akan bicara. Dengan wajah serius. Baik, bicaralah, ucap King Ruo sambil menarik teknik yang dimunculkannya. Tuan, ini adalah perintah organisasi, ucapnya dengan cepat membuat King Ruo dan Lian Hua Jintian saling berpandangan. Benar-benar menarik, apakah kamu bisa menjelaskannya? Tuan, sebenarnya dari awal kami tahu bahwa Shenzhen adalah klan Teratai Langit, ucap Jian Dansu membuat Lian Hua Duanzan dan mulai kesal. Itu artinya organisasi Tanda Dewa menginginkan sesuatu dari klan Teratai Langit, ucap King Ruo membuat tempat itu benar-benar hening. Benar, Tuan. Pemimpin suci Fu Chengzi memberikan misi ini padaku untuk mencuri teknik segel teratai emas. Dengan kepala tertunduk, lalu bagaimana kamu bisa bertemu dengan Patriark? Tanya King Ruo dengan tenang. Aku menjebaknya bersama beberapa saudara anggota organisasi, Tuan. Jadi saat itu kamu, ucap Lian Hua Duanzan yang merasa dipermalukan dan dipermainkan oleh Jian dan Sumurka. Benar, akulah yang meminta mereka untuk menyerang Anda. Lalu aku berpura-pura menolong dan menjadi teman supaya... Jian Dansu menjeda kata-katanya saat Lian Hua Duanzan berdiri dari kursinya. Patriark, ucap King Ruo membuat Lian Hua Duanzan yang hendak melampiaskan kekesalan tersebut duduk kembali. Jian Dansu, apakah kamu sudah tahu jika selama ini Nenek Shizu sudah memiliki suami? Dengan tatapan tajam, tak tahu Tuan. Tapi memisahkannya itu adalah murni dari tindakan Patriark. Kamu yang menjebakku, ucap Lian Hua Duanzan dengan kesal. Patriark, ucap King Ruo membuat Lian Hua Duanzan yang hampir kalap tersebut terdiam. Memisahkan suami dengan istrinya tanpa merasa bersalah. Kamu benar-benar keterlaluan, ucap King Ruo menembakkan inti api teratai putih. Sus. Api berwarna putih tersebut langsung membakar tubuhnya. Ini, ucap Lian Hua Duanzan dan Lian Hua Tiejun terkejut menatap api putih yang mulai membakar Jian Dansu tersebut dengan serius. Ah, uye. Teriak Jian Dansu yang tampak begitu kesakitan memecah keheningan tempat itu. Sus. Ledakan aura dari tubuh Jian Dansu yang hendak melawan api pembunuh abadi tersebut menyapu aula istana terlarang klan Shen Lian Hua, membuat Lian Hua Jintian dengan segera mengurungnya dengan segel bola emas transparan. Ah, teriaknya mulai meraung-raung, saat api tersebut mulai melelehkan kulit dan tubuhnya. Jian Dansu, kamu telah memisahkan nenek dan kakekku. Karena ini bukan sepenuhnya salahmu, maka aku juga akan memisahkan kamu dengan klanmu, ucap King Ruo. Cih, King Ruo jika berani bunuh saja aku. Teriaknya mencoba memprovokasi King Ruo. Tentu saja, tapi tidak dengan cara yang mudah. Aku akan membakarmu dengan api pembunuhan abadi ini selama 10.000 tahun. Jika kamu tidak mampu bertahan hingga masa yang telah aku tentukan, maka aku akan melenyapkan klanmu. Ucap King Ruo membuat Jian Dansu yang begitu kesakitan tersebut langsung terdiam. Oh langit, jangankan untuk 10.000 tahun. Untuk saat ini saja aku, ucap Jian Dansu membatin menyesali diri karena telah menggertak King Ruo dengan putus asa. Jintian, apakah Fu Chengzi masih ada padamu? Tanya King Ruo. Masih, leluhur, ucapnya mengeluarkan sosok berbadan gempal dengan kepalanya yang licin tersungkur di hadapan King Ruo. Kakakmu, ucap Fu Chengzi terkejut, menatap King Ruo dan Jian Dansu yang mematung. Jian Dansu, bagaimana kamu bisa berada di tempat ini? Dengan wajah serius. Sepertinya kamu mengenalinya dengan baik, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, Jian Dansu adalah orang yang aku tugaskan untuk mengurusi orang-orangku di kawasan selatan ini. Ucap Fu Chengzi menatap Jian Dansu yang terdiam mematung tanpa berani berbicara sepatah kata pun. Apakah benar kamu menugaskan dia untuk mengambil segel teratai emas pada klan Teratai Langit? Benar, Tuan. Dengan terbata. Lalu bagaimana dengan penguasa agung Kekaisaran Shenzhen? Apa dia juga anggota organisasi Tanda Dewa? Tanya King Ruo dengan serius. Tidak Tuan, yang menjadi anggota organisasi kami hanyalah Jian Dansu saja.
jawab Fu Chengzi yang sebelumnya merasa kesal pada Jian dan Su yang tidak ikut membantu pertempuran, menggunakan kesempatan itu untuk memberinya pelajaran. Baik, ucap King Ruo yang telah memastikan hubungan Jian dan Su dan Fu Chengzi, mengibaskan tangannya, melepaskan segel cakram emas Ling, mengurung Jian dan Su yang terbakar oleh api pembunuhan abadi. Sus, bola emas yang mengurung Jian dan Su hilang dari pandangan semua orang. Jintian, karena Fu Chengzi ada hubungannya dengan masalah ini, hukum dia dengan apimu. Jika dia tidak mampu bertahan dalam masa 10.000 tahun, hapuskan klan Shen Fu tanpa sisa. Ucap King Ruo. Memberi perintah membuat Fu Chengzi yang tampak begitu kepayahan karena terikat rantai besi hitam tersebut meraung-raung. Oh tidak, Tuan, jangan Tuan, aku. Sus, api pembunuhan abadi muncul dari ujung jari Lian Hua Jintian, membakar tubuhnya. Ah, teriaknya meraung-raung, membuat Lian Hua Jintian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Ruo ucap Lian Hua Duanzan dengan perasaan sedih, malu dan ketakutan yang bergolak dalam pikirannya. Sedih karena telah melakukan kesalahan yang begitu fatal, malu karena telah dipermalukan dan dipermainkan Jian dan Su, dan takut pada kemarahan King Ruo yang bisa saja menghukumnya. Patriark, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang, yang masih menunjukkan sikap menjaga jarak dengan Lian Hua Duanzan. Aku minta maaf. Karena ucap Lian Hua Duanzan menjeda kata-katanya, saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku seorang king, di sini aku hanyalah orang luar. Ini adalah masalah patriark dengan kakek, ucap King Ruo membuat Lian Hua Duanzan begitu sedih. Tapi leluhur memiliki garis darah dan kekuatan darah teratai langit yang sangat murni. Itu artinya leluhur bukan orang lain, ucap Lian Hua Jintian yang cukup berani berbicara di dalam ruangan itu. Jintian, ibuku dari kecil telah kehilangan kasih sayang seorang ibu. Ibuku hanyalah cucu luar yang dibuang. Dan mereka sendiri yang telah memutuskan hubungan ini dan membuangnya. Itu artinya garis darah yang ada padaku ini adalah garis darah yang tidak dikehendaki. Tapi leluhur, dengan perasaan sedih, Jintian, perlu kamu ketahui. Selama ini klan ini tidak memiliki hati dan niat sedikit pun untuk memperbaiki masalah ini. Bahkan saat kakek dan aku datang, mereka bahkan tidak menyambut kami. Dengan sombongnya mereka menolak dan mengusir kami dengan memamerkan kekuatannya. Harimau sebagai hewan buas bahkan rela mati demi menjaga dan melindungi anaknya, tapi tidak dengan klan ini. Apakah kamu pikir aku menginginkan kekuatan darah ini? Jika aku bisa melepaskannya, aku akan melakukannya. Ucap King Ruo membuat Lian Hua Duanzan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Kakek, selesaikan masalah ini. Aku akan menunggu di tempat lain untuk kalian semua. Ini adalah peringatan dariku. Jangan pernah mendekati klan Shen Zhenyin. Dan jangan pernah berurusan dengan klan King, karena aku tidak akan pernah membantu kalian. Ucap King Ruo dengan tegas, lalu menghampiri Lian Hua Zesizu. Nenek, Ruo pergi dulu, ucap King Ruo berlutut di hadapan Lian Hua Zesizu dengan hormat. Ruo ucap Lian Hua Zesizu dengan perasaan sedih. Nenek, selesaikan dulu masalah di tempat ini. Setelah itu aku akan membawa nenek menemui ibu, ucap King Ruo dengan sikapnya yang hangat, ramah dan hormat. Baiklah, ucap Lian Hua Zesizu mengusap kepala King Ruo yang berlutut di hadapannya dengan penuh kehangatan. Nenek, aku pergi dulu, ucap King Ruo sekali lagi lalu berdiri. Sus, sosoknya lenyap dari pandangan semua orang. Hais, ucap Lian Hua Jintian menggelengkan kepalanya, menatap Lian Hua Duanzan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan sedih dan kesal. Aku benar-benar tidak menyangka, jika kalian semua ternyata tidak memiliki hati nurani. Kalian hancurkan perasaan orang lain, kalian bunuh karakter dan kebaikan hatinya. Perlu kalian ketahui, aku dan Bao kini telah memiliki inti api teratai putih pembunuh abadi itu karena leluhur King Ruo yang mengajari. Selain itu, leluhur King Ruo juga adalah orang yang memiliki pusaka agung suci klan kita, tombak emas teratai biru.
Ucap Lianhua Jintian dengan sangat kesal, mengejutkan Lianhua Duanzan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kalian begitu egois. Kalian begitu konyol. Kalian telah membuang pemilik darah yang begitu murni. Jika aku yang berada di posisinya, mungkin kalian semua sudah menjadi debu di tanganku. Ucap Lianhua Jintian mengoceh di dalam ruangan itu, memarahi Lianhua Duanzan, Lianhua Tiejun dan Lianhua Dingliu yang memiliki garis keturunan lebih tinggi darinya. Jintian, aku juga telah ditipu. Aku juga tidak menyangka jika ini. Lianhua Duanzan menjeda kata-katanya dengan perasaan malu. Menatap Lingzong yang duduk di sisi Lianhua Zesizu dengan perasaan malu. Jintian, kami mohon, bantu kami. Apakah leluhur sudah lupa? Leluhur King Ruo telah memberi peringatan untuk tidak mendekatinya. Mengabaikan kata-katanya itu sama saja bunuh diri. Dia seorang king yang berintegritas. Pantang baginya menelan ludahnya, ucap Lianhua Jintian dengan tegas memotong kata-kata Lianhua Tiejun yang hendak meminta bantuannya. Jintian, yang paling dekat dengannya hanya kamu. Jadi, leluhur Dingliu, aku pernah hampir terbunuh oleh leluhur King Ruo. Aku masih hidup karena leluhur King Ruo menghargai garis darah yang dia miliki. Dan keberuntungan itu tidak akan terjadi dua kali. Leluhur King Ruo masih dapat menahan diri dan membiarkan kita tetap hidup adalah anugerah langit. Jika kalian ingin memancing kemarahannya, lakukan saja sendiri. Ini bukan urusanku, ucap Lianhua Jintian dengan serius, membuat ruangan itu menjadi hening kembali. Aku benar-benar telah keterlaluan, ucap Lianhua Duanzan menggelengkan kepalanya lalu mengarahkan pandangannya pada Lianhua Zesizu yang duduk di samping Lingzong. Sizuer, maafkan ayah, ucap Lianhua Duanzan lirih. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku tahu ayah melakukan hal ini demi klan, aku tidak akan menyalahkan ayah, ucap Lianhua Zesizu dengan tenang. Lingzong, selama ini aku telah dibutakan oleh nafsu dan ambisiku pada kekuatan. Kebodohanku telah menghancurkan keluargaku sendiri. Maafkan aku yang telah merendahkanmu, menghinamu. Maafkan aku, ucap Lianhua Duanzan dengan sikapnya yang sungguh-sungguh. Patriark, aku juga telah dibutakan oleh perasaanku. Jika saja saat itu aku menyadari kelemahanku dan tidak memaksakan diri untuk mengambil Sizuer, masalah ini tidak akan terjadi, ucap Lingzong membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, karena tidak mengira jika Lingzong benar-benar berbesar hati. Di tempat lain, King Ruo yang menahan murkanya pada klan teratai langit di kota itu, lalu bergerak menuju pusat kota Longyongheng Utara. Dalam waktu singkat sosoknya muncul di atas langit istana terlarang kediaman raja. Sus, sosoknya mendarat di halaman kediaman Long Bei dengan tenang. Tutuan, ucap Long Bei yang tampak menahan murka, karena mengira seseorang mengusik ketenangannya keluar dari dalam kediamannya dengan langsung mematung. Long Bei, kemarilah, ucap King Ruo dengan duduk tenang di kursi taman. Baik tuan. Keluar dari kediamannya menghampiri King Ruo dengan tergesa-gesa, lalu duduk di hadapan King Ruo. Long Bei, Jiandan Su adalah anggota organisasi rahasia langit tanda dewa. Karena kejahatannya, aku menangkap dan menahannya, ucap King Ruo membuka pembicaraan itu, membuat pemimpin kota Longyongheng Utara tersebut ternganga. Jadi selama ini, Long Bei menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan serius. Mengingat jasanya pada Kekaisaran Sensang, aku akan melepaskan klan Sen Jiandan dari hukuman. Ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Tuan. Dengan sikap hormat, Long Bei, untuk menghindari kecurigaan klan Sen Jiandan. Mengenai keberadaan Jiandan Su, aku perlu bantuanmu, ucap King Ruo menjelaskan tujuan kedatangannya. Baik Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan? Long Bei, aku ingin kamu menemui klan Sen Jiandan di kota Xiaoguang. Sampaikan pada mereka bahwa Jiandan Su setelah ditangkap oleh seseorang. Namun sebelum itu kamu juga harus melaporkan hal ini pada penguasa agung, agar segera mencari pengganti jenderal utama kekaisaran dengan sosok yang lain, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Baik Tuan,
dengan sikap hormat. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Tuan. Dengan sikap hormat. Baik, jika demikian aku pergi dulu. Ingat, ini adalah rahasia, ucap King Ruo dengan sosoknya yang memburam. Meninggalkan Long Bei yang kini mulai memeras otak memikirkan rencana yang akan dilakukannya. Di tempat lain, Sus. King Ruo muncul di atas langit kota Longyongheng Utara, lalu bergerak memeriksa kota itu dengan seksama. Menjelang malam, setelah menyamarkan wajahnya, King Ruo turun dari langit kota menuju restoran penginapan Bunga Naga, yang merupakan penginapan paling mewah di kota itu. Sus. Sosoknya mendarat 100 meter dari gerbang penginapan, lalu mendekati penginapan tersebut sambil mengabari Ling Zong mengenai keberadaannya. Di dalam aula istana terlarang klan teratai langit, ketegangan terjadi saat Lian Hua Duanzan mengutarakan niatnya yang ingin memberikan kitab segel teratai langit pada King Ruo. Patriark, jangan pernah mengabaikan aturan leluhur. Kitab ini adalah pusaka klan yang tidak boleh keluar, ucap Lian Hua Dingliu dengan serius. Dingliu, kita telah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Karena kitab teknik ini kita telah kehilangan garis darah yang begitu murni. Harapanku semoga dengan kitab ini kita bisa memperbaiki. Patriark, jangan pernah membawa kami dalam hal ini. Yang memisahkan putri dan Patriark Ling Zong adalah keputusan dan keinginanmu, ucap Lian Hua Tiejun dengan tegas membuat pembicaraan tersebut semakin alot. Jintian, bagaimana pendapatmu? Tanya Lian Hua Duanzan pada Lian Hua Jintian yang duduk tenang mengikuti pembicaraan tersebut. Patriark, dalam hal ini jangan libatkan putra emas, ucap Lian Hua Tiejun mendahului Lian Hua Jintian yang hendak memberi tanggapan. Ini adalah masalah internal klan. Aku tahu aku tidak memiliki hak untuk berbicara, tapi biarkan aku memberi sedikit pendapat. Aku tahu leluhur King Ruo tidak akan pernah bisa dirayu dengan kitab teknik ini, tapi setidaknya klan sudah berusaha menunjukkan ketulusannya. Anggap saja ini kompensasi untuk mengganti kerugian yang dialami. Jintian, jangan membuat masalah ini semakin rumit. Jika kita membiarkan kitab ini keluar dari klan, itu artinya kita tidak memiliki pusaka yang menjadi identitas klan kita sebagai pemilik segel teratai langit. Apalagi kemampuan setiap generasi dalam memahami dan mempelajari teknik teratai langit tidak sama. Jika kita kehilangan kitab ini, kita akan kehilangan dasar dan akarnya, ucap Lian Hua Tiejun menanggapi. Ayah, benar yang disampaikan oleh Paman Tiejun. Apalagi Ling Yun dan Ruo hanyalah cucu luar, ucap Lian Hua Ze Shizu ikut berbicara yang tidak ingin membuat masalah di tempat itu semakin runyam. Baik, ucap Lian Hua Duanzan yang tidak ingin membahas masalah tersebut. Patriark, para tetua, karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan, aku undur diri. Tapi kali ini aku akan membawa Shizu bersamaku, ucap Ling Zong dengan tenang. Baik, Ling Zong, aku serahkan putriku padamu, ucap Lian Hua Duanzan dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, ayah mertua, ucap Ling Zong mengubah panggilannya, menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu mempersilahkan Lian Hua Ze Shizu untuk berpamitan. Ayah, aku pergi. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali lagi. Berlutut di hadapan Lian Hua Duanzan dengan sikap hormat. Shizu, pergilah. Jadilah istri yang baik, ucap Lian Hua Duanzan menahan air matanya dengan tetap bersikap tegar. Terima kasih ayah, dengan sikap hormat. Setelah memberikan penghormatan dengan bersujud, Lian Hua Ze Shizu lalu menghampiri Ling Zong. Kakak, ucapnya dengan lembut. Baik, mari kita pergi, ucapnya lembut dengan penuh kehangatan. Ayah mertua, tetua, kami pergi, ucap Ling Zong menangkupkan tangannya, lalu keluar dari dalam ruangan tersebut. Kakak, aku ingin pergi ke kediamanku terlebih dahulu, ada beberapa urusan yang ingin aku selesaikan terlebih dahulu. Selain itu kakak juga perlu mengganti pakaian yang sudah kotor ini, ucap Lian Hua Ze Shizu sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. Baik, ucap Ling Zong dengan tenang. Di dalam aula istana klan. Saudara sekalian, maaf atas kekacauan ini. Sepertinya aku perlu waktu untuk menenangkan hati dan pikiranku. Saudara Tiejun,
aku serahkan semua urusan klan padamu, ucap Lianhua Duanzan tiba-tiba memberikan lencana utama klan. Saudara, ini ucap Lianhua Tiejun dan semua tetua yang ada di dalam ruangan itu terkejut, menatap Lianhua Duanzan dengan serius. Sudah waktunya aku undur diri dari urusan seperti ini, ucap Lianhua Duanzan menjelaskan berbagai alasannya dengan serius membuat tempat itu menjadi hening. Di tempat lain, kediaman Lianhua Zesizu. Setelah menyelesaikan urusan di tempat itu, Ling Zong membawa Lianhua Zesizu meninggalkan tempat itu. Mereka berdua muncul di atas langit klan. Kakak, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Lianhua Zesizu dengan tenang. Kita akan menemui Ruoer di restoran penginapan Bunga Naga, jawab Ling Zong sambil membawa Lianhua Zesizu bergerak dengan tenang. Baik, ucap Lianhua Zesizu dengan tenang. Di restoran penginapan Bunga Naga, satu Ingruo yang menggunakan tampilan Yin Gan, duduk pada meja yang berada di sudut ruangan, sesekali menyesap minumannya dengan perlahan. Sudah cukup larut, tapi masih belum ada informasi dari kakek. Semoga urusannya kali ini berjalan dengan lancar. King Ruo membatin sambil mendengar percakapan orang banyak di tempat itu. 1 jam kemudian pada saat dirinya hendak memesan kamar penginapan untuk beristirahat, tiba-tiba Ling Zong dan Lianhua Zesizu yang menyamar memasuki restoran penginapan tersebut, lalu bergerak menghampirinya. Ruoer, ucap Ling Zong yang mengenali tampilan King Ruo menyapa dengan tenang. Kakek, nenek, ucap King Ruo dengan tenang sambil mempersilakan Ling Zong dan Lianhua Zesizu menempati kursi yang tersedia. Ruoer, terima kasih, ucap Lianhua Zesizu dan Ling Zong yang kini tampak begitu bersemangat. Kakek, bagaimana urusan di klan? Tanya King Ruo sambil menuangkan minuman pada cawan dengan tenang. Sudah dapat diselesaikan dengan baik, jawab Ling Zong menanggapi. Baguslah, ucap King Ruo sambil memberikan minuman yang telah dituangnya pada Ling Zong dan Lianhua Zesizu. Ruoer, minuman ini. Tanya Lianhua Zesizu menatap King Ruo dengan serius. Nenek, apakah ada yang aneh? Tanya King Ruo berpura-pura. Minuman di tempat ini tidak pernah seenak ini, ucapnya menanggapi menatap King Ruo dengan serius. Sizuer, ini adalah arak buah-buahan abadi. Dibuat oleh Ruoer sendiri, ucap Ling Zong menjelaskan. Oh, benarkah? Menatap King Ruo dengan serius. Sizuer, Ruoer adalah seorang alkemis, peracik obat dan penempas senjata, ucap Ling Zong melalui telepati menatap King Ruo yang mengeluarkan cincin penyimpanan dari cincin utama yang ada di jari kanannya. Nenek, di dalam cincin penyimpanan ini ada beberapa botol, ucap King Ruo menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi buah-buahan abadi, pil peledak energi, pil penyembuh emas Fuyuan, pil hidup berkelipatan dan 2 tetes penawar racun logam, dan 2 buah mutiara jiwa abadi yang tersegel di dalam kotak giok hitam. Ruoer, terima kasih, ucap Lianhua Zesizu sambil menerima cincin penyimpanan tersebut. Nenek, kakek, apa rencana kalian selanjutnya? Tanya King Ruo menikmati minumannya dengan tenang. Ruoer, urusan di kota ini sudah selesai. Jadi kakek ingin langsung membawa nenekmu menemui Zishu dan yang lainnya, jawab Ling Zong menjelaskan rencananya. Baik, apakah kakek dan nenek tidak ingin beristirahat sejenak? Sepertinya tidak perlu, jawab Ling Zong yang tidak ingin berlama-lama di kota itu. Baik, itu artinya kita berangkat malam ini, ucap King Ruo dengan tenang. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu membawa Ling Zong dan Lianhua Zesizu meninggalkan restoran penginapan tersebut. Setelah meninggalkan halaman penginapan Bunga Naga sejauh 200 meter, King Ruo yang melepaskan segel mantra formasi ilusi di kegelapan malam, lalu membawa Ling Zong dan Lianhua Zesizu naik ke atas langit. Segel bola emas transparan yang mengurung mereka baik ke atas langit kota Longyongheng Utara. Melewati segel mantra formasi pertahanan langit kota dan terus bergerak naik hingga akhirnya tiba di wilayah kehampaan. Nenek, kita akan pergi ke Gunung Nanjin, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. Gunung Nanjin, menatap King Ruo dengan serius.
Benar, jawab King Ruo sambil mengarahkan segel bola emas transparan tersebut bergerak ke arah timur dengan kecepatan puncaknya. Ruo cerita kuno menyebutkan tempat itu sebagai tempat kelahiran elang emas. Ada hubungan apa kamu dengan tempat terlarang itu? Tanya Lianhua Ze Shizu dengan penasaran. Shizu Nanjin adalah. Lingzong menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Nenek akan tahu setelah tiba nanti, ucap King Ruo dengan tenang. Baiklah, ucapnya dengan tenang, mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Nenek, ucap King Ruo dengan ragu. Ruo bicaralah, ucapnya dengan lembut. Tingkat kekuatan nenek yang berada di tingkat 9 tahap dasar. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo dengan penasaran yang tidak mengira jika Lianhua Ze Shizu ternyata masih berada di tingkat semi-abadi. Ruo tidak ada masalah. Nenek menekan tingkat kekuatan ini supaya tetap berada di tahap semi-abadi karena... Lianhua Ze Shizu menjeda kata-katanya lalu tersenyum pada Lingzong. Nenek, aku semakin tidak mengerti, ucap King Ruo dengan penasaran. Ruo nenek melatih kekuatan dengan teknik teratai emas, teknik yang memaksa kekuatan untuk tetap tumbuh seperti tanaman yang selalu tumbuh dan berkembang. Jika nenek berada di puncak semi-abadi, mau tidak mau nenek harus memasuki tahap abadi sedangkan risiko memasuki tahap itu. Ruo itu karena nenek masih ingin. Menjeda kata-katanya menatap Lingzong dengan penuh lembut. Jadi selama ini nenek menunggu kedatangan kakek. Dengan wajah serius yang dijawab Lianhua Ze Shizu dengan anggukan kecil. Nenek masih ingin bertemu dengan kakekmu, bertemu dengan ibumu, ucapnya dengan perasaan yang sangat dalam, membuat Lingzong yang sebelumnya pernah menyerah dengan situasi tersebut terdiam. Shizu maafkan aku. Merangkul bahu Lianhua Ze Shizu dengan lembut. Kakak, terima kasih sudah datang. Terima kasih telah memperjuangkan kebersamaan ini. Ruo terima kasih, ucap Lianhua Ze Shizu dengan mata berkaca-kaca. Dapat melihat nenek dan kakek bersama kembali adalah kehormatan dan kebahagiaanku. Dengan penuh kehangatan, Ruo terima kasih, ucap Lianhua Ze Shizu sekali lagi dengan perasaan haru. Nenek, mulai sekarang nenek tidak perlu ragu lagi untuk naik tingkat. Akan ada kakek yang akan membantu, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Baik, ucap Lianhua Ze Shizu yang tampak ragu dengan bersikap tenang. Swus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongan terus bergerak. Dengan kecepatan puncaknya, 3 hari kemudian, menjelang pagi mereka akhirnya memasuki kawasan langit Gunung Nanjin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.